Arif adalah seorang pria muda yang awalnya hidup sederhana. Dia bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia diperkenalkan oleh temannya pada judi online. Ini gampang, Rif, tinggal pasang terus tunggu. Kalau hoki, uangmu berlipat ganda, kata temannya dengan penuh semangat. Awalnya Arif hanya bermain untuk bersenang-senang. Ia memasang taruhan kecil, dan keberuntungan seolah-olah berpihak padanya. Dalam seminggu, ia memenangkan jumlah uang yang setara dengan gajinya selama sebulan. Merasa bahwa ia telah menemukan jalan pintas untuk kaya, Arif mulai tenggelam dalam dunia judi online. Hari-harinya berubah. Ia sering bolos kerja, menghabiskan waktu di depan layar ponselnya, berharap keberuntungan terus berpihak. Tetapi, seperti semua permainan nasib, keberuntungannya tak bertahan lama. Setelah serangkaian kekalahan besar, Arif mulai meminjam uang dari teman-temannya, keluarganya, bahkan dari rentenir. Ia terus yakin bahwa hanya butuh satu kemenangan besar untuk membalikkan keadaan. Malam-malamnya dihabiskan di depan layar, matanya merah karena kurang tidur, dan wajahnya semakin tirus. Kejadian aneh, suatu malam setelah kehilangan uang terakhir yang ia miliki, Arif duduk termenung di depan layar laptopnya. Di tengah keputusasaan, sebuah notifikasi muncul. Itu adalah pesan dari sebuah akun anonim. Apakah kau ingin menang besar? Aku bisa membantumu. Arif yang sudah hampir kehilangan akal sehatnya tanpa ragu membalas pesan itu. Bagaimana caranya? Akun itu merespons dengan cepat. Beri aku izinnya dan aku akan memberimu keberuntungan. Tapi ada syaratnya. Tanpa berpikir panjang, Arif setuju. Setelah itu layar laptopnya berkedip sebentar, lalu permainan yang ia mainkan berubah. Grafiknya lebih tajam, warna-warnanya lebih menyilaukan, dan setiap taruhannya mendatangkan kemenangan besar. Dalam waktu singkat, Arif melunasi semua utangnya dan bahkan membeli mobil baru. Namun rasa puas itu tak berlangsung lama. Ia merasakan harus terus bermain untuk mendapatkan lebih banyak. Mimpi buruk dimulai. Di tengah kesuksesannya, Arif mulai mengalami kejadian aneh. Star malam, ia bermimpi dikelilingi angka-angka yang berputar di sekelilingnya seperti lingkaran api. Dalam mimpi itu, suara-suara menggema di telinganya, memintanya terus bermain. Ketika ia terbangun, ia mendapati tangannya gemetar dan matanya penuh darah. Bukan hanya itu, Arif mulai merasa selalu diawasi. Bayangan dirinya muncul di layar laptop meskipun ia tak menyalakan kamera. Bahkan ketika tidak bermain, ia mendengar suara dadu bergulir atau koin berjatuhan dimanapun ia berada. Puncaknya adalah ketika ia mulai melihat sosok tinggi, hitam dengan mata merah di sudut kamarnya. Sosok itu hanya berdiri diam, namun tatapannya menusuk hingga ke tulang. Arif tak mampu tidur, makan, atau bekerja. Harga yang harus dibayar. Pada suatu malam yang mencekam, sosok itu akhirnya berbicara. Kau setuju, Arif? Kau memberiku izinnya. Kini kau adalah milikku. Dengan suara gemetar, Arif memohon ampun. Ambil saja uangku. Aku tak peduli. Aku hanya ingin hidupku kembali. Sosok itu tertawa dingin. Hidupmu adalah bayarannya, bukan uangmu. Arif mencoba melarikan diri, tapi semua pintu dan jendela di rumahnya terkunci rapat. Cahaya dari layar laptopnya tiba-tiba menyala, menampilkan angka saldo rekeningnya yang terus berkurang hingga 0. Ketika saldo itu habis, tubuh Arif melemah dan sosok itu meraih tangannya. Pagi harinya, tetangga menemukan rumah Arif kosong, hanya menuliskan laptop yang menyala dengan satu pesan di layar. Keberuntungan adalah kutukan bagi mereka yang tamak. Tetangga yang menemukan rumah Arif kosong segera melapor kepada keluarga dan polisi. Namun setelah penyelidikan singkat, mereka hanya menemukan laptop dengan pesan misterius di layarnya. Tak ada jejak keberadaan Arif, dan kasusnya akhirnya ditutup sebagai orang hilang. Menurut Arif Dinamuriya Sedinem, hidup di antara dunia. Arif terbangun di sebuah tempat yang gelap, dingin, dan sunyi. Di sekelilingnya, hanya ada kabut pekat dan suara gemerincing seperti koin jatuh. Dia mencoba berjalan, tapi setiap langkahnya terasa berat. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi meja-meja judi. Di setiap meja ada sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka bermain tanpa henti, tangan mereka gemetar saat melempar dadu atau membalik kartu. Arif mendekati salah satu meja dan melihat sosok itu menjatuhkan koin emas ke atas meja. Ketika kalah,
sosok tersebut perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya. Namun, saat menang, koin emas itu berlipat ganda, tetapi wajah sosok tersebut menjadi semakin kabur, seolah kehilangan identitasnya. Suara dingin tiba-tiba bergema di belakang Arif. "Selamat datang, Arif. Ini adalah tempat para pemimpi serakah." Arif berbalik dan melihat sosok tinggi, hitam dengan mata merah yang dulu menghantuinya. "Di sini kau akan bermain selamanya. Setiap taruhannya adalah bagian dari dirimu, dan kau tak bisa berhenti." Arif panik. "Tidak, aku tidak mau bermain lagi. Aku ingin keluar dari sini." Sosok itu hanya tertawa. "Keluar? Kau sudah membuat perjanjian, Arif. Ingat, keberuntungan yang kau nikmati adalah milikku. Kini giliranmu untuk membayarnya." Dengan satu gerakan, sosok itu mendorong Arif ke sebuah meja yang kosong. Koin-koin emas muncul di depannya, dan meja judi itu mulai hidup, memperlihatkan layar digital dengan angka-angka yang berputar cepat. Arif mencoba melawan, tapi tangannya bergerak sendiri. Dia melempar koin pertama, lalu yang kedua. Setiap kali menang, ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada yang diambil darinya. Tapi saat kalah, ia merasa sakit luar biasa, seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Waktu berjalan tanpa henti di tempat itu, Arif kehilangan rasa terhadap hari atau malam. Dia hanya tahu bahwa setiap putaran membuatnya semakin kehilangan dirinya sendiri. Di dunia nyata, laptop Arif yang tertinggal mulai menjadi pembicaraan. Salah satu temannya, Doriko, penasaran dan mencoba membuka laptop itu. Ia mendownload situs judi online yang masih terbuka dengan saldo nol dan permainan yang tampak menggoda. Riko yang awalnya hanya ingin mengintip, akhirnya terpikat. Hanya sekali coba, gumamnya sambil mentransfer sejumlah kecil uang ke akun tersebut. Namun saat ia memulai permainan, layar laptop berubah menampilkan pesan. "Selamat datang di meja digital. Siapkah kau bertaruh dengan nasibmu?" Riko mengabaikan pesan itu dan terus bermain. Yang awalnya ia menang besar, sama seperti Arif. Tetapi setelah beberapa putaran, ia mulai mengalami kejadian yang sama. Mimpi buruk, suara-suara aneh, dan bayangan gelap yang mengintai. Laptop itu kemudian berpindah ke orang lain, seperti sebuah kutukan yang terus menjalar. Setiap orang yang mencoba bermain di situs itu akan mengalami nasib yang sama seperti Arif. Pemberontakan Arif. Di tempat kegelapan, Arif menyadari bahwa ia tak bisa terus seperti ini. Meski tubuhnya semakin lemah, ia mengamati pola permainan di meja judi itu. Dia menemukan bahwa ada celah kecil untuk keluar. Dia harus mengalahkan permainan itu dengan taruhan terakhir. Arif mengumpulkan semua koin emas yang tersisa, meskipun jumlahnya sudah sangat sedikit. Dengan tekad kuat, ia memasang taruhan terakhir, memutar roda digital di meja itu. Angka-angka berputar cepat, dan ia merasakan jantungnya hampir berhenti. Ketika roda berhenti, layar menunjukkan angka kemenangan terbesar. Meja itu tiba-tiba hancur, dan sosok hitam dengan mata merah muncul kembali. "Tidak mungkin. Kau tidak bisa menang dariku," teriak sosok itu. Arif, meski lemah, menatap langsung ke matanya. "Aku tidak ingin lagi keberuntunganmu. Aku hanya ingin bebas." Dengan teriakan melengking, sosok itu lenyap, dan ruangan gelap di sekitarnya runtuh. Arif terbangun di kamar lamanya, tubuhnya lemah dan linglung. Laptop yang dulu menghantarnya ke dunia kegelapan telah hilang, digantikan oleh kertas dengan tulisan sederhana, "Hidup adalah perjudian terbesar, tapi kemenangan sejati adalah menjauhi meja dosa." Arif memutuskan untuk berubah. Ia menjual semua barang mewah yang ia beli dari hasil judi, melunasi sisa utangnya, dan berjanji untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam jeratan yang sama. Namun di suatu tempat di dunia, laptop itu kembali menyala, menunggu korban berikutnya. Arif mencoba untuk memulai hidup baru setelah kembali dari kegelapan itu. Namun, sesuatu dalam dirinya terasa rusak. Meski ia telah menjual barang-barang mewahnya dan melunasi utang, bayangan kegelapan dari meja judi terus menghantuinya. Star malam, mimpi buruk menghampirinya, suara tawa sosok bermata merah, dan gemerincing koin yang tak henti-henti mengisi pikirannya. Waktu berlalu, tetapi kehidupan Arif tidak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya menjadi semakin lemah, seolah energi hidupnya perlahan-lahan terkuras. Ia mencoba mencari pertolongan, tetapi tidak ada dokter atau terapis yang mampu menjelaskan kondisi aneh yang ia alami. Panggilan dari kegelapan. Suatu malam ketika Arif sedang mencoba tidur, suara itu kembali. "Kau pikir kau bisa bebas dariku, Arif?" Arif terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan sosok tinggi hitam berdiri di sudut kamarnya. "Aku sudah menang. Kau seharusnya tidak punya kekuasaan atas diriku lagi."
Teriak Arif, suaranya bergetar. Sosok itu tertawa kecil. Kemenanganmu hanyalah awal. Kau telah mencicipi apa yang seharusnya tidak kau sentuh. Kau mungkin lolos dari mejaku, tapi aku tetap ada di dalam dirimu. Bayangan itu lenyap, tetapi kehadirannya tetap terasa. Keesokan harinya, Arif mendapati dirinya tidak mampu menahan dorongan untuk kembali bermain. Laptopnya memang hilang, tetapi ia tahu cara mengakses situs yang sama di perangkat lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka situs itu dari ponsel barunya. Layar kembali menyala, memperlihatkan permainan yang dulu menghancurkannya. Kali ini, ia tidak bermain demi uang, melainkan demi mengusir suara-suara di kepalanya. Ia percaya bahwa hanya dengan kembali bermain, ia bisa melawan kutukan itu. Kehilangan segalanya, Arif kembali terjebak lebih dalam dari sebelumnya. Ia menghabiskan seluruh tabungannya yang tersisa, bahkan meminjam uang dari teman-temannya lagi. Keluarganya yang sudah muak akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Arif menjadi pria yang kesepian, hidup hanya untuk memutar roda digital itu, berharap bisa menemukan kedamaian yang tidak pernah datang. Namun semakin ia bermain, semakin ia kehilangan dirinya. Tubuhnya semakin kurus, matanya selalu merah, dan ia sering berbicara sendiri, seperti orang gila. Pada suatu malam saat ia kehilangan semua uangnya, sosok hitam itu muncul lagi. Kau telah memberi seluruh hidupmu, Arif. Apalagi yang bisa kau berikan? Arif menangis, memohon belas kasihan. Ambil saja nyawaku, aku tidak tahan lagi. Sosok itu tertawa puas. Bukan nyawamu yang kuinginkan. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Akhir tragis. Keesokan harinya, tubuh Arif ditemukan di kamar kecilnya yang gelap. Ia duduk di depan layar ponsel yang masih menyala, menunjukkan saldo nol besar di layar situs judi itu. Polisi menyimpulkan bahwa ia meninggal karena kelelahan dan malnutrisi, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa jiwa Arif telah diambil, jauh sebelum tubuhnya menyerah. Laptop kutukan itu kemudian ditemukan oleh seorang pengumpul barang bekas yang tanpa sengaja menjualnya kepada seorang remaja penasaran. Siklus kutukan itu pun berlanjut, memakan korban baru yang sama, tampaknya seperti Arif. Pesan moral. Kisah tragis Arif mengingatkan kita bahwa kecanduan bukan hanya soal kehilangan materi, tetapi juga tentang kehancuran jiwa dan raga. Tidak ada kemenangan sejati dalam perjudian. Yang ada hanyalah ilusi sesaat yang membawa kehancuran. Jangan dibiarkan keragahan dan keinginan untuk jalan pintas menghancurkan hidup Anda. Terkadang, kekalahan terbesar adalah saat Anda tidak tahu kapan harus berhenti.